What's Trending? Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Kali ini Lea mau bahas menyoal penanganan tak profesional kasus kekerasan seksual. Siapa nih di sini yang angker atau anak kereta? Ini nih julukan populer buat pengguna kereta, rel listrik atau KRL komuter line. KRL memang masih jadi salah satu moda transportasi yang cukup diandalkan nih para komuter lantaran mampu menghindari penggunanya dari resiko kemacetan di jalan. Tapi nih sayangnya KRL masih diwarnai dengan kasus-kasus kekerasan seksual. Pasalnya di media sosial viral sebuah utasan yang diunggah pengguna X. Dia diduga menjadi korban kekerasan seksual di KRL. Seorang laki-laki yang duduk tepat di depannya diketahui diam-diam merekam tanpa izin. Saat diperiksa, petugas KRL menemukan videonya di dalam ponsel laki-laki tersebut. Tak hanya diam, korban mengaku sudah melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian. Nah, bukan bantuan yang didapat, korban mengaku dirinya justru mendapatkan tanggapan yang tidak profesional. Menurut keterangan dalam unggahannya, korban mengaku mendapatkan pertanyaan, "Mbaknya di videoin karena cantik kali?" Mungkin bapaknya fetis, terobsesi dari video Jepang. Korban juga merasa laporannya ditolak dengan beragam alasan, padahal dia tengah mengalami trauma dan ketakutan. Setelah viral di media sosial, akhirnya Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Metro Jakarta Selatan, Ajun Komisaris Polisi Nurma Dewi mengeklaim pihak Seksi Profesi dan Pengamanan Propam sudah memeriksa 5 anggota dalam kasus pelanggaran kode etik dan diduga mengeluarkan kalimat tak pantas saat menerima laporan korban. Kita mau bahas persoalan ini tapi setelah komen netizen plus 62 berikut. Yang pertama komentar dari @dinxx, turut sedih apa yang dialami kakaknya. Tetap hati-hati dimanapun kita wanita berada, karena adanya penegak hukum pun tidak bisa adil terhadap hak-hak kita sebagai warga negaranya. Semoga ada evaluasi untuk regulasi laporan macam ini di kemudian hari. Lanjut @gruxx, another reason why I'm so scared of using public transport. Kalaupun kepaksa banget bakal naik di gerbong khusus wanita. @hanxx, Kak, aku juga pernah kena pelecehan seksual di kereta, tapi pas sampai kantor petugas di stasiun, mereka malah saranin buat gak dibawa ke polisi dan disuruh selesaikan secara kekeluargaan. Dengan alasan mereka nakut-nakutin aku kalau urus ke polisi malah makin ribet. @juaxx, 2020 saya juga korban seperti ini. Bapak-bapaknya sudah tua. Alhamdulillah langsung dieksekusi. Top banget emang mental-mental angker Sudirman. @kxx, emang harusnya dibuat jera begini. Kadang sampai ada yang gak tahu malu karena masih melakukan hal yang sama. Kita wanita, kita bisa. Wanita gak lemah. @hunxx, ya Allah, pengen banget seberani ini. Udah 2 kali kejadian dan gue selalu takut negur. Yang terakhir @inxx, setuju banget yang kayak gini harus ditegasin dan diberi hukuman yang tegas supaya Indonesia jadi aman dan nyaman. Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi Instran, Dedi Herlambang mengatakan di zaman ini pengguna transportasi publik sudah berani melaporkan kasus-kasus kekerasan yang dialaminya. Namun dia tidak memungkiri kalau penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan seksual ini masih belum jelas, khususnya ketika kasus ini dibawa ke kepolisian. Pak, ini kan lagi viral gitu ya Pak, kasus kekerasan seksual di KRL gitu ya Pak. Tapi saya mau tanya terkait dengan mungkin kalau kasus-kasus pelecehan di angkutan umum ini sebenarnya marak terjadi nggak sih Pak? Ya sebenarnya ada harusnya juga menggunakan undang-undang pidana. Seharusnya ranah ini ranah di KUHP, bukan di undang-undang transportasi atau di undang-undang, kalau di kereta api ya undang kereta api. Tapi kalau kita undang-undang kalau dilecehkan di KRL itu kan berarti menggunakan undang kereta api UU 23 2007. Tapi di situ kan tidak ada untuk tindakan hukum. Jadi kalau tindakan hukum sebaiknya langsung dilimpahkan kepada KUHP, kepada penyidik, kepada kepolisian langsung. Nah, sejauh ini kan kita tidak pernah melihat untuk kasus-kasus pelecehan itu hukumnya sejauh mana misalnya. Hanya dilaporkan
dilaporkan ke security, lalu dilimpahkan polisi, lalu kelanjutannya juga tidak jelas itu dilanjut atau tidak. Karena juga sampai sekarang juga yang terdakwa atau tersangka juga sepertinya juga tidak ada tindak lanjut ya kalau kita lihat seperti sekarang. Tapi kalau jelas kalau kecopetan jelas kecopetan itu ada bukti barang itu hilang, berpindah tangan itu jelas. Tapi kalau pelecehan selama tidak ada bukti visual memang sulit, Mbak. Karena kalau kita lihat memang CCTV itu juga terbatas sehingga memang tidak bisa menginvestigasi adanya pelecehan seperti itu. Tapi kalau dalam ranah polisi biasanya tetap ada, kalau ada bukti itu melakukan pelecehan secara visual itu bisa. Karena kasus-kasus selama ini saya pantau memang tidak ada kejelasan gitu loh. Yang pelecehan ini bagaimana yang dilaporkan itu selesai. Ya karena polisi di terakhir polisi juga kami kekurangan bukti paling seperti itu. Tapi kalau pencopetan itu jelas karena memang handphone, dompet itu berpindah di tangan itu juga jelas bisa langsung menjadi tersangka karena sudah ada bukti bahwa handphonenya berada di tasnya dia, itu sudah ada bukti gitu, Mbak. Itu kira-kira. Jadi ini memang bicara di ranah hukum sih sebenarnya, bukan di sektor transportasinya sebenarnya. Pak, dari pihak KRL-nya ini bisa membantu korban untuk melapor ke kepolisian gitu ya, Pak ya? Sebenarnya sebagai operator perkereta dalam hal ini entah itu KCI, MRT, itu seharusnya hanya di-endorse ya, mengendorse bahwa terjadi kecelakaan dan juga tentunya hanya melindungi korban, terus seperti itu. Karena korban sendiri juga pelanggan, ada juga yang seharusnya tetap sebagai konsumen tetap dilindungi. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian terakhir kembali kepada penyidik sampai sejauh mana dia mampu melakukan penyidikan gitu. Itu sebenarnya ranah hukum, Mbak, sebenarnya ya. Iya. Masalah transportasi ya. Pak, tapi kalau dari segi pengelolaan transportasinya sendiri, ekosistem pelaporan itu ketika ada di TKP mungkin di KRL atau kendaraan umum lainnya tuh sekarang ini seperti apa sih, Pak? Atau belum ada, Pak, ekosistem untuk pelaporannya gitu? Kalau saya lihat untuk SOP-nya mungkin belum ada. Jadi semisal kalau terjadi pelecehan mau melapor ke siapa? Paling melapor ke security. Nah, terus security mau lapor siapa? Security SOP-nya melapor ke kepala stasiun. Apa itu tepat? Nah, seharusnya untuk kasus seperti ini langsung seperti security punya SOP-nya bisa langsung akses kepada polisian. Nah, itu. Sepertinya bisa seperti itu, atau mungkin di setiap stasiun ada perwakilan polisi kan juga ada. Karena security kan juga tidak punya wewenang untuk melakukan penyidikan. Mungkin menurut saya SOP-nya masih belum ada menurut saya. SOP ya, SOP. Karena kalau terjadi pelecehan mungkin ya hanya di tingkat security, terus security ini dilaporkan kepada kepala stasiun kepada siapa misalnya, itu kan juga semua juga harus ada SOP-nya. Kalau bisa beritapak di ranahnya Polda Metro, ya seharusnya semua SOP-nya harusnya sama. Semuanya sama. Ketika terjadi pelecehan atau terjadi pencopetan, SOP-nya sama. SOP-nya ya. Standar operating prosedurnya untuk pelaporan itu bagaimana, seperti itu. Atau itu mempermudah atau mempersulit, memang itu harus dikaji lagi memang. Tapi paling tidak harus ada standar pelaporan. Jangan sampai setiap stasiun atau setiap kejadian itu versi pelaporannya berbeda-beda. Nah, itu juga harus disosialisasikan kepada masyarakat. Ada SOP itu, seperti kalau terjadi pelecehan, pencet tombol ini misalnya. Nah, itu kan juga masih belum ada seperti itu. Berarti harusnya perlu gitu ya, Pak, dibuat SOP ini dan mungkin antisipasi terjadinya kekerasan atau pelecehan seksual di transportasi umum gitu ya? Perlu. Karena sejauh ini untuk SPM, standar pelayanan minimal, memang masih belum membahas mengenai masalah pelecehan seperti ini. Atau masih belum membahas mengenai masalah pencurian atau pencopetan, itu masih belum ada. Di standar pelayanan minimal masih belum ada. Pak, tapi kalau terkait dengan pengguna kendaraan umum sendiri tuh mereka keberaniannya gimana sih, Pak? Apakah mereka memang sudah proaktif untuk melaporkan kasus-kasus seperti ini atau masih seperti fenomena gunung es aja gitu, Pak? Kalau menurut saya para korban sudah berani lapor, tapi kan yang menjadi masalah itu pasca setelah laporin loh. Ini gimana nih gitu loh. Hasilnya apa? Itu yang tidak pernah dipublikasikan. Kalau lapor masih lapor. Tapi kan tidak pasca pelaporan itu bagaimana nih SOP-nya gitu loh. Hanya mentok di Satpam saja atau hanya mentok di
di stasiun atau nanti damai kewargaan selesai misalnya. Itu kan belum ada ya, belum jelas sampai sekarang. Pak, kira-kira terakhir mungkin pendampingan apa sih Pak yang perlu diberikan ketika seorang pengguna kendaraan umum ini mengalami kekerasan seksual, dan mungkin ada nggak sih Pak upaya antisipasi yang bisa dilakukan mungkin dari segi pengelola transportasinya sendiri? Sebenarnya kalau khusus untuk KRL itu sudah jelas ya, merasa tiap hari kan ada semacam edukasi itu yang melalui announcer diumumkan bahwa jika Anda dilecehkan, harap lapor itu ada setiap hari. Kalau hanya lapor, saya percayalah. Tapi setelah lapor ini mau kemana? Itu maksudnya. Hanya lapor, oke lah lapor. Tapi kan pasca setelah pelaporan itu kemana? Hasilnya apa? Ini yang masih belum dipublikasikan. Itu kalau lapor saya percaya kok. Saya juga pengguna angkutan umum ya, jadi paham. Pengguna KRL itu juga paham. Setiap hari kan selalu announcer, selalu tiap hari digembor-gemborin seperti itu. Jika Anda merasa dilecehkan, ini merasa ada yang mengganggu secara seksual, mau dilaporkan. Ya, pasti dilaporkan. Tapi setelah dilaporkan tuh SOP-nya bagaimana, hasilnya bagaimana, kita bisa mengetahui hasil akhirnya bagaimana, itu kan tidak ada SOP-nya itu, Mbak. Pak Dedi, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya. Baik, oke. Tadi kan kita udah bahas ya dari sisi transportasinya, di mana perlu nih adanya SOP atau mekanisme yang jelas terkait penanganan kasus kekerasan seksual. Nah sekarang Lea mau bahas juga nih, gimana sih dampak ketidakprofesionalan penanganan kasus kekerasan seksual bagi korban dan penanganan kasus kekerasan seksual ke depannya, bareng Komisioner Komnas Perempuan Ferianto Sitohang. Pak Ferianto, saya mau meminta tanggapannya nih Pak, pertama terkait dengan kasus kekerasan seksual gitu ya Pak di KRL. Pelaporannya ini bertele-tele ditanggapinya gitu Pak. Nah mungkin soal ini dulu tanggapannya seperti apa Pak? Ya, yang pertama bahwa kepolisian harusnya tidak boleh menolak atau tidak menindaklanjuti laporan dari korban gitu ya. Karena ini menjadi presiden buruk bahwa korban kehilangan harapan untuk penegakan hukum atas kasus yang dia alaminya. Karena itu kami menyarankan agar kepolisian menindaklanjuti laporan korban sesuai dengan mekanisme hukum yang ada, dan tentu kami juga harus menyampaikan bahwa kita mengapresiasi keberanian korban untuk melaporkan kasusnya, berbicara ke media, karena ini akan menjadi contoh kepada korban-korban lainnya bagaimana mereka berjuang untuk mendapatkan hak-haknya sebagai korban. Apalagi kita kan sudah memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kalau misalnya menurut kepolisian bahwa undang-undang ini tidak relevan untuk menangani kasus tersebut, tetapi dipastikan bahwa harus ada penegakan hukum, sehingga kemudian tiap orang dapat menjalankan aktivitasnya, termasuk menggunakan moda transportasi publik, agar kemudian mereka tidak merasa terancam di dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Pak, ini kan yang jadi salah satu sorotannya juga ada kepolisian yang korbannya itu mengungkap kalau mereka tuh ngomong mbaknya tuh divideoin karena cantik kali, atau mungkin bapaknya fetis, terobsesi dari video Jepang. Apa sih Pak dampaknya, dan apakah memang penanganan di kepolisian ini masih belum berperspektif korban gitu Pak? Ya, itu yang kita sampaikan bahwa seharusnya sebagai aparat penegak hukum, apalagi mereka merupakan pintu pertama untuk mendapatkan keadilan, harusnya mereka memberikan pelayanan yang baik, menunjukkan keberpihakan dan empatinya terhadap korban, justru tidak memberikan pernyataan-pernyataan yang itu bisa membuat korban terpapar trauma sehingga kemudian mereka menjadi korban berulang. Ingat bahwa kita mengenali ada yang disebut dengan reviktimisasi. Reviktimisasi itu merupakan situasi di mana korban mengalami peristiwa kekerasan berulang-ulang, tidak hanya karena pelaku langsung, tetapi juga bisa orang-orang lain yang memberikan pernyataan-pernyataan yang itu membuat korban merasa seakan-akan bahwa peristiwa itu terjadi karena kesalahan korban. Padahal seharusnya yang harus bertanggung jawab atas peristiwa itu adalah pelaku itu sendiri. Karena itu, pernyataan-pernyataan seksis, pernyataan-pernyataan misoginis atau kebencian pada perempuan itu harus diatasi. Kami berharap bahwa aparat penegak hukum itu memberikan
pelatihan-pelatihan atau peningkatan kapasitas terhadap penyidik-penyidik atau terhadap petugas-petugas yang menerima pengaduan, bagaimana mereka harusnya bersikap dan juga menunjukkan empati kepada korban gitu. Sekali lagi, saya menyampaikan bahwa Indonesia sudah punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Di situ dimandatkan bahwa aparat penegak hukum yang akan bertugas untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual dipastikan bahwa mereka ini adalah individu-individu yang telah memiliki kompetensi maupun keberpihakan terhadap perempuan. Pak, tadi seperti Bapak bilang kan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual kan sudah disahkan ya. Berarti artinya nih kepolisian ini masih belum mengimplikasikan aturan ini terhadap penanganan ya Pak. Ada nggak sih Pak mungkin di kasus kekerasan seksual lainnya yang masih jadi catatan gitu Pak, khususnya di penanganan kepolisian sendiri? Sesungguhnya ketika Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan, Kapolri telah mengeluarkan telegram yang ditujukan kepada seluruh kepolisian seluruh Indonesia yang meminta agar kepolisian itu menggunakan seluruh perangkatnya mengimplementasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun demikian, dalam temuan Komnas Perempuan, kami memang belum semua kepolisian, khususnya di daerah, yang secara maksimal mengimplementasikan undang-undang ini. Kami misalnya menemukan masih ada kasus-kasus kekerasan seksual yang seharusnya menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dia harus diproses, tidak boleh didamaikan, atau tidak boleh diselesaikan menggunakan pendekatan restoratif justice, tapi kemudian itu dimediasi. Dia didamaikan antara korban dengan pelakunya gitu. Ini sangat tidak dimungkinkan, sangat tidak diperbolehkan dilakukan, tapi itu terjadi. Kemudian yang kedua, ketika misalnya ada kasus kekerasan seksual, masih banyak aparat penegak hukum di kepolisian yang itu justru tidak menggunakan undang-undang TPKS. Mereka menggunakan undang-undang yang lain. Misalnya kalau usianya korbannya adalah anak, dia menggunakan undang-undang perlindungan anak gitu, atau menggunakan KUH pidana gitu. Padahal kita mendorong pengesahan undang-undang TPKS karena undang-undang TPKS ini merupakan instrumen hukum yang cukup komprehensif untuk memberikan dukungan terhadap korban gitu. Nah itu yang kita harapkan agar kemudian kepolisian secara serius menggunakan, mengimplementasikan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini. Pak, sebenarnya terakhir, ini tuh ketika kasus ini tidak ditangani dengan profesional, seberapa besar sih Pak dampaknya terhadap korban dan mungkin juga terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan seksual ke depannya gitu? Pertama, tidak hanya kepada korban. Nah, korban sendiri secara langsung ketika kemudian dia melaporkan kasusnya tidak ditindaklanjuti atau justru mendapatkan komentar seksis misalnya, itu akan membuat korban mengalami trauma baru. Kemudian yang kedua, dia kehilangan harapan. Padahal Undang-Undang TPKS itu tujuannya adalah bagaimana kita bisa mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Ketika kasus ini kemudian tidak diproses, maka korban dan masyarakat akan kehilangan harapan. Mereka akan merasa bahwa kalau kami korban, lebih baik kami diam saja. Tapi situasinya akan menjadi lebih buruk karena korban akan berjuang sendiri untuk mendapatkan pemulihan, mendapatkan keadilan dan segala macam. Okay. Karena itu, ketika kasus ini dilaporkan, diproses, itu memberikan harapan pada korban bahwa dia tidak sia-sia bicara, bahwa kemudian dia juga akan mendapatkan hak-haknya. Tapi yang paling penting adalah ketika kasus itu tidak diproses, itu akan memberikan impunitas kepada pelaku. Sehingga ketika misalnya ada pelaku tidak diproses secara hukum, dia berpotensi untuk mengulangi kejahatannya di masa yang akan datang. Oke, baik. Pak Ferianto, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktu dan penjelasannya. Ya. Nah, kalau Koordinator Nasional Forum Pengada Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan, Siti Mazumah, menilai kasus kekerasan seksual di KRL ini mencerminkan ketidakpahaman anggota kepolisian dalam menangani kasus kekerasan seksual. Ketidakprofesionalan ini dianggap Siti juga menghambat nih penanganan kekerasan seksual di Indonesia. Terkait dengan penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di KRL ya Bu, ini kan kalau berdasarkan curhatan dari korbannya ini, kepolisian ini berbelit-belit gitu Bu, dan korbannya tuh malah sempat mendapatkan penolakan kayak dilempar-lempar gitu Bu kasusnya. Nah ini gimana sih Ibu melihat mungkin persoalan ini? Iya, semakin menegaskan bahwa kepolisian bahkan itu di area Jakarta ya, ternyata masih belum terpapar sama Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
di mana ini berdampak sangat buruk sekali, yaitu tidak pahamnya aparat penegak hukum dalam menerima kasus-kasus kekerasan seksual dan bagaimana pemenuhan terhadap korban gitu. Jadi penting sekali gitu ya aparat penegak hukum memahami undang-undang yang berkaitan dengan kekerasan seksual atau undang-undang TPKS agar tidak salah dalam merespon atau menerima atau ketika ada pengaduan yang datang. Begitu. Oke, baik. Ini kan semakin menggambarkan kepercayaan publik ya pada aparat penegak hukum yang ternyata masih jauh dari harapan. Bu, ini kan berdasarkan curhatannya korban juga kan dia mengulang gitu ya Bu ya. Kata-kata dari kepolisiannya itu anggota polisi mengatakan kalau mbaknya divideoin karena cantik kali, atau ada juga kata-kata mungkin bapaknya fetish gitu, terobsesi dari video Jepang. Nah, kata-kata seperti ini yang dilontarkan ketika korban melaporkan kasusnya itu dampaknya seperti apa sih Bu ke korban sendiri? Yang pasti kan kemudian korbannya merasa disalahkan, reviktimisasi, memperkuat stigma. Dan ya korbannya pasti akan semakin trauma gitu karena harapannya dia lapor polisi kan dapat keadilan, tapi justru dia menjadi korban kembali oleh sistem hukum dari aparat penegak hukum. Jadi korbannya trauma dan ini akan menghalangi korban-korban yang lain juga gitu ya untuk melaporkan ketika ada kasus serupa gitu. Jadi selama ini kan kita berusaha supaya korban kekerasan seksual ini kan berani lapor gitu. Makanya ada proses perbaikan sistem hukum, ada undang-undang, tapi ternyata dalam implementasi justru aparat penegak hukum melakukan kekerasan pada korban. Selain juga penolakan laporan ini kan sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh kepolisian gitu. Pada prinsipnya polisi itu wajib menerima setiap laporan masyarakat yang ada. Cuman dengan adanya kasus begini kan masyarakat khususnya korban kekerasan seksual kan menjadi berpikir ulang ya ketika melaporkan kasusnya gitu. Ini kalau misalnya melihat, ini kan kasusnya kekerasan seksual di transportasi umum ya Bu ya. Apakah memang kekerasan seksual khususnya di transportasi umum ini masih disepelekan Bu? Dan seharusnya ini penanganannya itu seperti apa sih? Dari KAI sendiri kan sudah cukup menangani dengan baik ya. Bahkan mungkin kita sebagai pengguna KAI juga sering dapat mendengar informasi kalau menjadi korban kekerasan seksual sebaiknya melapor dan KAI sudah merespon cukup baik gitu kan. Dan harusnya ini juga yang kemudian dilakukan oleh aparat penegak hukum gitu. Jadi transportasi umum kan masih sering dianggap atau menjadi tempat dari kekerasan seksual tersebut ya. Dan kesadaran publik kan juga sudah ada gitu ya. Jadi pelaku-pelaku kekerasan pun pasti harusnya berpikir ulang mengenai niat atau hal-hal yang membuat dia ingin menjadi pelaku kekerasan di transportasi umum gitu, karena informasinya sudah cukup banyak. Makanya kemudian itu meningkatkan pada kesadaran orang untuk melaporkan, tapi ternyata juga tidak cukup baik ketika ada kesadaran itu dan tidak dibarengi dengan penerapan atau implementasi yang baik oleh penegak hukum di Indonesia gitu. Jadi kalau ditanya apakah bagaimana seharusnya ya kontribusi para pihak, jadi KAI tidak hanya sekedar misalkan memberikan sanksi kepada pelaku gitu ya, tapi bagaimana dia juga sampai memastikan korbannya mendapatkan akses layanan keadilan gitu ya, karena kan TKP-nya di situ gitu. Jadi mau nggak mau KAI harus ikut juga bertanggung jawab dalam proses pemulihan bagi korban kekerasan seksual selain mendampingi korban untuk proses litigasi ke kantor polisi gitu. Dan harapan kita sih juga ada sinergi ya, jadi kayak misalkan di Transjakarta kan itu Transjakarta kerjasama sama unit layanan perempuan dan anak Pemda DKI Jakarta kan gitu. Jadi kalau ada laporan kasus nanti dirujuk. Nah kita berharap juga KAI punya mekanisme begitu gitu ya. Jadi ada lembaga rujukan, lembaga layanan yang bisa membantu korban ketika membutuhkan pendampingan gitu. Karena proses hukum di Indonesia itu memang nggak ramah sama korban kekerasan seksual
Oke. Bu, terakhir mungkin untuk menangani kasus kekerasan seksual di transportasi dan mungkin apa aja sih Bu sebenarnya yang masih kurang, mungkin selain tadi kurang profesionalnya anggota kepolisian dan juga mekanisme pelaporan yang masih kurang jelas gitu ya Bu ya, dan pendampingannya juga, kira-kira apalagi nih Bu yang menghambat penuntasan kasus kekerasan seksual khususnya yang di transportasi umum? Yang pertama adalah soal kesadaran publik ya tentang menjaga atau menjadikan ruang aman bersama gitu ya, transportasi publik sebagai ruang aman bersama gitu. Dan dalam kasus-kasus kekerasan seksual itu kan yang seringkali jadi hambatan itu adalah minimnya alat bukti gitu. Jadi kita berharap penyelenggara dari jasa transportasi publik juga bisa turut membantu gitu ya bagi korban, misalkan CCTV ataupun ada saksi gitu ya, yang kemudian menyaksikan kekerasan seksual. Lalu juga kita berharap ada petugas keamanan yang patroli rutin gitu ya dalam setiap gerbong supaya pelaku-pelaku kekerasan juga tahu bahwa ada petugas gitu kan ketika ada kasus-kasus. Ini kan dia nggak hanya menyimpan satu video ya, tapi sudah beberapa. Yang artinya pelaku ini kan sudah seringkali melakukan kekerasan seksual gitu. Tapi kemudian baru ketahuan ketika si kawan kita jurnalis ini yang memergoki gitu kan. Itu artinya bisa jadi korbannya itu masih takut lapor ketika dia menjadi korban gitu. Jadi khawatirnya ya karena itu tadi sistem hukum yang tidak mendukung korban, jadi korbannya masih takut untuk lapor karena ya bisa jadi lapor nggak diterima atau ada hal lain lagi yang membuat korbannya itu diam saja gitu, tidak punya keberanian dan atau tidak kurangnya kesadaran bahwa dia menjadi korban gitu, dan minimnya infrastruktur dan pelaporan yang ada, terus kemudian ya aparat penegak hukum yang tidak mendukung, terus kemudian belum lagi stigma ya ketika menjadi korban kekerasan seksual. Oke, baik. Bu Siti, terima kasih banyak ya Bu ya. Olimpiade 2024 bakal dibuka pada 26 Juli 2024 di Paris, Perancis. Pihak penyelenggara mengaku siap membuka dan menggelar ajang olahraga internasional tersebut. Presiden Komite Penyelenggara Paris 2024, Tony Estanguet, memastikan peningkatan kualitas air Sungai Seine yang jadi lokasi upacara pembukaan, serta lokasi perlombaan cabang renang maraton dan triathlon. Penyelenggara Olimpiade Paris 2024 juga telah menyesuaikan venue di Paris, dengan ribuan atlet dan ofisial tiba di kota tersebut. Tony Estanguet bahkan menyebut cuaca di Paris baik. Imbas mata uang yen melemah, Jepang pecahkan rekor jumlah wisatawan bulanan di 2024. Bulan Juni mencatat jumlah wisatawan tertinggi dengan total kunjungan mencapai 3,14 juta. Dikabarkan turis yang datang tak hanya berkunjung dan berwisata, melainkan ada turis yang datang untuk keperluan bisnis. Berdasarkan data Organisasi Pariwisata Nasional Jepang (JNTO), angka wisatawan di Juni 2024 melebihi rekor sebelumnya, yaitu Maret 2024 sebesar 3,08 juta pelancong. Di sisi lain, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menyebut pengeluaran wisatawan mancanegara diperkirakan mencapai 50 miliar US dollar di tahun ini. Tak hanya membocorkan rencana comeback Blackpink, pendiri YG Entertainment Yang Hyunsuk mengungkap rencana comeback dari 2NE1. Rencananya, CL, Sandara Park, Park Bom, dan Minzy akan merayakan 15 tahun debut mereka dan menggelar tur dunia bersama YG Entertainment. Saat ini, pihak Yang Hyunsuk dengan CL, Sandara Park, Park Bom, dan Minzy tengah intens bertemu dan membahas rencana ini. Rencananya, konser 2NE1 akan dimulai Oktober 2024 di Seoul. Mereka juga akan konser di Osaka dan Tokyo pada akhir November dan Desember. Yang Hyunsuk berjanji perayaan 15 tahun debut 2NE1 dan konsernya akan memuaskan para penggemar yang kerap disapa Blackjack. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta.
Anggota Komisi B DPRD Jakarta Agus Hamonangan menyarankan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meningkatkan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan tempat-tempat wisata di Jakarta. Agus menilai tempat wisata di Jakarta perlu pengetatan dan peningkatan layanan. Tak hanya tempat wisatanya, tetapi juga layanan penunjangannya seperti hotel. Menurut dia, peningkatan pelayanan dan keamanan jadi faktor kunci pembenahan dan perwujudan Jakarta sebagai kota global. Dia mengatakan tingkat kebersihan, keamanan, dan kenyamanan wisata di Jakarta mesti mengikuti standar internasional agar kedepannya makin banyak turis berkunjung dan betah di Jakarta. Selanjutnya ke Maluku. Kepala Staf Presiden Muldoko berharap tidak ada lagi konflik sosial di Pulau Haruku, Maluku yang pecah di 2022. Usai rapat dengan PJ Gubernur Maluku Sadalile dan PJ Gubernur Maluku Tengah Rakib Sahubawa, Muldoko mengatakan kalau konflik sosial, konflik negeri Pelau dan Kariu sudah selesai. Muldoko mengatakan saat ini sudah mencapai kesepakatan untuk tidak mempermasalahkan konflik batas wilayah yang sebelumnya mencuat. Kerusuhan yang pecah di 2022 melibatkan dua negeri adat, yaitu Kariu dan Dusun Ori dari negeri Pelau. Kerusuhan ini terjadi antar wilayah adat yang berbeda agama. Kata Muldoko, kedua masyarakat adat itu sepakat untuk menjadikan wilayah konflik sebagai cagar budaya. Terakhir ke Papua. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Provinsi Papua, Linda Onibala memandang potensi kria di wilayah Papua sangat besar. Potensi kria di Papua katanya masih dapat dikembangkan lagi melalui pelatihan-pelatihan yang dapat diikuti oleh masyarakat Papua. Linda mengungkap masyarakat Papua memiliki jiwa seni yang tinggi dan mampu dikembangkan lebih jauh melalui pelatihan. Namun banyak masyarakat Papua yang memilih mundur dari usaha kria lantaran terpentok persoalan legalitas. Linda berharap pemerintah Indonesia lebih memudahkan sektor-sektor kria berkembang dan bersaing. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Sebelum saya tutup perjumpaan kita hari ini, bantu kami untuk mengenal kamu lebih dekat lagi. Kunjungi website kbrprime.id untuk mengisi survei pendengar dan dapatkan official merchandise KBR Media buat kamu yang beruntung. Periode survei ini akan berlangsung hingga 30 Juli 2024. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu. Stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.